Halo English and Indonesian learners. Oke, kembali lagi ke kelas bahasa Inggris online-nya English and Indonesian learners, belajar bersama saya Andri di sini. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang 4 kata yang mungkin masih membingungkan bagi teman-teman belajar ya, dimanapun kalian berada ya. Mungkin kalian pernah dengar nih kata-kata seperti someone, something, anyone, anything. Dan mungkin sudah ada yang paham, tapi mungkin juga nih ada yang belum paham. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penggunaan someone, something, anyone, anything. Oke? Jadi kita punya someone, something, anyone, anything. So, someone, something, anyone, anything. Oke. Sebenarnya ada 2 kata yang bisa membantu kita untuk memahami kapan sih someone, something, anyone, anything ini bisa digunakan. 2 kata tersebut adalah yang pertama, specific. Yang pertama, someone, something itu spesifik. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Sebentar saya akan coba jelaskan. Kemudian anyone, anything itu not specific atau general. Apa yang dimaksud dengan not specific or general? Saya akan coba jelaskan sebentar lagi ya. Kita akan mulai dari spesifik. Someone, something. Contoh. Bayangkan kita dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah ruang kelas. Kemudian saya lihat nih, dalam ruang kelas itu kan saya ngajar nih misalnya kan, contohnya. Bayangin saya ngajar. Kalian murid gitu kan, siswa di hadapan saya menghadap kalian semua, terus saya lihat nih ada yang mau angkat tangan tapi masih yang ragu-ragu gitu kan, masih ragu-ragu. Saya lihat 1-2 orang yang mau angkat tangan tapi masih ragu-ragu. Terus saya tanya nih, do you have something to ask? Gitu. Do you have something to ask? Karena saya mengacu pada orang yang ya sedikit lebih spesifik. Saya udah yakin nih. Jadi spesifik di sini artinya saya sudah yakin akan ada yang nanya. Karena saya lihat ada yang mau kayak mau angkat tangan. Kita bisa ngelihat kadangnya. Karena misalnya kayak mau angkat tangan tapi kayak ragu-ragu, terus ngeliat kayak mau nanya gitu kan. Do you have something to ask? Atau mungkin, is there someone in the class who wants to ask questions? Misalnya kayak gitu. Jadi someone, something itu kayak kita ngelihat ada yang mau nanya. Jadi kita sudah ya 70% yakin akan ada yang nanya gitu. Jadi lebih spesifik dalam hal ini seperti itu. Spesifiknya maksudnya tuh kayak, ngerti kan? Jadi gimana ya, kayak kita bisa ngelihat akan ada orang yang nanya tapi masih ragu-ragu. Jadi di sana kita pakai someone or something. Karena kita sudah ya 70% yakin ada orang yang nanya, dan kita sudah tahu orangnya sebenarnya, cuman kita pakai someone. Is there someone who wants to ask questions? Karena kita udah lihat dia mau angkat tangan nih sebelah sini. Do you have something to ask? Karena kita sudah ngelihat nih 1-2 orang mau angkat tangan tapi masih ragu. Gitu. Itu artinya itu di situasi itu kita menggunakan someone or something seperti itu. Oke. Kemudian anyone and anything itu untuk yang lebih general. Contoh lagi nih ya, bayangkan dalam suatu situasi kelas lagi nih, ruang kelas. Dari awal sampai akhir, siswanya adem ayem semua. Remain silent. Dia duduk dengan tenang, entah memperhatikan entah enggak gitu kan. Duduk dengan tenang, pandangannya kosong. Agak serem ya. Tapi dari awal sampai akhir itu tidak ada interaksi yang begitu bagus, kelasnya adem ayem gitu, agak-agak membosankan lah ya. Nah, menjelang akhir kelas itu saya nanya pakai anyone, karena saya nebak-nebak nih apakah akan ada yang bertanya
saya 0% yakin akan ada yang nanya. Tidak seperti tadi yang saya sudah 60-70% akan ada yang nanya karena saya lihat gelagatnya mau nanya gitu. Tapi yang di kondisi kedua ini saya 0% yakin ada yang nanya gitu. Udahlah, tanya, coba aja tanya, kira-kira siapa tahu ada yang mau nanya gitu. Jadi saya pakai anyone. Does anyone have any questions? Nah, saya pakai any juga. Does anyone have any questions? Karena saya masih 0%, gitu, 0% saya yakin ada yang mau nanya, karena dari awal sampai akhir tuh kelasnya adem ayem semua. Does anyone have questions? Gak yakin gitu kan. Gitu. Atau mungkin anything saya pakai, karena dari awal sampai akhir diem semua dan tidak ada gelagat mau nanya, jadi saya nebak-nebak aja. Siapa tahu ada yang mau nanya gitu. Do you have anything to ask? Do you have anything to ask? Do you have anything to ask? Gitu misalnya. Saya coba tanya seperti itu. Karena ya saya coba lempar aja gitu. Siapa tahu ada yang mau nanya. Tapi kalaupun enggak ya udah. Kalau enggak ya udah, oke, kita kelasnya we finish the class and see you. Gitu. Oke. Nah, itu tadi penggunaannya. Jadi saya ulang lagi sekali, someone and something itu lebih ke spesifik dalam artian sudah 50, 60, 70% lah kalian tahu akan ada sesuatu gitu. Maksudnya contoh lain misalnya saya kasih ya, teman sebelah misalnya, pas dia bilang gini, tunggu dong, tunggu. Nah, pas dia bilang tunggu itu dia mau ngeluarin sesuatu dari kantongnya, cuma dia masukin lagi. Pas dia bilang tunggu, bayangin nih, ada temen nih, terus saya mau ke kantin misalnya, terus saya bilang, aku mau kantin bentar ya gitu, saya bilang sama teman kan. Terus temennya itu kayak yang tunggu dong, tunggu, sambil dia tunggu gitu, sambil dia masukin tangannya ke kantong kan. Terus saya nanya, what? Do you want to buy something? Do you want to buy something? Do you want to buy something? Karena kan kondisinya saya mau ke kantin nih. Saya mau kantin, terus dia sambil masukin tangan ke kantong, dia bilang, tunggu dong, wait, gitu, tunggu gitu. Saya pikir nih dalam otak saya dia mau ngeluarin uang, terus mau nitip sesuatu. Terus saya bilang, do you want to buy something? Karena saya agak sedikit ada keyakinan sekitar 50-60% kalau dia mau nitip sesuatu, karena tangannya masuk ke kantong, siapa tahu mau ngeluarin uang gitu kan. Nah gitu. Jadi saya pakai something. What? Do you want to buy something? Do you want to buy something? Gitu misalnya. Oke, itu yang pertama. Jadi ada keyakinan yang masih ya, tapi maksudnya ada 60% keyakinan mungkin dia mau beli sesuatu. Jadi saya pakai something. Kondisi kedua, saya duduk sama teman, terus saya bilang, I wanna go to the canteen. Aku mau pergi ke kantin bentar gitu kan. Terus dia yang, oke. Dia cuma oke aja. Terus karena saya nggak yakin nih 0%, saya yakin dia mau beli sesuatu. Tapi ya udah tanya aja, kan teman baik gitu kan, gak enak ntar dia malah ini lagi, kok gue nggak dibeliin apa-apa gitu misalnya. Jadi saya nanya pakai anything. Do you want to buy anything? Karena saya mau kantin kan. Terus do you want to buy anything? Gitu. Karena 0% saya yakin dia mau beli sesuatu apa enggak, karena kan nggak ada gerak-gerik dia mau ngeluarin uang segala macam gitu situasinya. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya situasinya, dan juga itu konteks situasinya kapan kita menggunakan anyone, anything, and someone, something. Kalau kalian masih punya pertanyaan, if you have questions, you can just write in the comment section below and ask me questions, or DM me probably if you want to ask questions privately to me about English. Dan ini aja, about tips and tricks probably if you want to practice English, if you want to practice conversation with me or whatever, just try to DM me, be in contact with me. I'll be more than happy to help you, okay? Saya pikir sekian untuk kelas kali ini, kelas online kita yang singkat ini. Untuk latihan lebih banyak, kalian bisa coba praktis aja, atau mungkin bisa DM me, send direct message ke saya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu online, or talk, converse online dan sebagainya, kayak berbicara-cakap online dan sebagainya. Siapa tahu ada gitu. So I'm helping you here to learn and to practice your English. Thank you so much everyone. Thank you for watching me, and yeah, don't forget to press the like button and share.
biar lebih banyak teman-teman kita bisa belajar bersama di channel Belajar Bersama saya, Andri. Dan juga don't forget to subscribe to this channel and be friends, okay? We can be friends here. Thank you so much, and till then, stay healthy, stay happy. See you again in the next video. Bye-bye.